Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ibu, selamat pagi juga untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nisha Kasifia Sarema dengan NIM A2212309 yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini dengan saya sebagai moderator dan juga Hidayat S sebagai notulen. Nah, di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 6, yaitu dengan materi media pembelajaran berbasis AI. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk memaparkan materi diskusi pada hari ini. Kepada kelompok 6, saya persilakan. Bagaimana untuk kelompok 6? Bagi teman-teman yang mungkin menggunakan laptop, boleh dibantu dulu teman-teman dari kelompok 6 untuk share screen. Oh, baik, terima kasih kepada Mauliana. Baik, karena PPT-nya sudah di-share screen, maka saya persilakan kembali untuk kelompok 6 untuk memaparkan materi mengenai media pembelajaran berbasis AI. Kepada kelompok 6, saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Molina dengan NIM A2212382. Di sini kami dari kelompok 6 akan sebagai pemateri pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi media pembelajaran AI. Oke, baik. Langsung saja. Di sini ada definisi media pembelajaran AI. Jadi, media pembelajaran AI itu atau artificial intelligence adalah alat atau sumber daya yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung proses pembelajaran. Media ini dapat berupa perangkat lunak, aplikasi atau platform yang memanfaatkan kemampuan AI untuk menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, personal, dan juga adaptif. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran AI. Jadi yang pertama itu ada chatbot, dan yang kedua ada sistem pembelajaran artificial intelligence. Jadi jenis chatbot ini mampu menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan tambahan, serta membantu latihan soal dengan umpan balik yang dipersonalisasi dengan teknologi penerjemahan bahasa alami atau NLP. Chatbot ini juga dapat memahami dan merespons teks dengan cara menyerupai interaksi manusia. Terus jenis yang kedua itu ada sistem pembelajaran artificial intelligence, bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa secara signifikan melalui modul pembelajaran yang dinamis dan responsif. Aplikasi ini juga mendapat respon positif dari pengguna.
bahwa inovasi teknologi termasuk digitalisasi dan penggunaan AI memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan itu, bimbingan belajar virtual berbasis AI juga menjadi salah satu solusi inovatif dalam pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari eh, rekan saya. Yaitu contoh media pembelajaran AI. Salah satu dampak positif penggunaan AI adalah kemampuannya dalam mengotomatisasi proses evaluasi pembelajaran. Sistem AI dapat memberikan umpan balik instan dan komprehensif terhadap tugas-tugas ekonomi yang dikerjakan siswa. Proses penilaian yang lebih cepat dan akurat membantu peserta didik untuk segera mengetahui area yang meningkatkan pemahaman konsep ekonomi. Chatbot dapat menjelaskan istilah-istilah kompleks, memberikan contoh praktis, dan membantu siswa memahami konsep-konsep ekonomi abstrak. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selain dari beberapa contoh itu ada kelebihan dan kelemahannya. Adapun kelebihan dari AI sendiri itu yaitu AI dapat menganalisis kebutuhan dan kemampuan setiap siswa tentunya. Karena hal ini memungkinkan untuk menyediakan setiap konten yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Dan juga dengan adanya AI ini, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dalam keterlibatan setiap siswa. AI juga mengumpulkan dan menganalisis data dari interaksi siswa dengan materi, serta memberikan wawasan tentunya yang sangat baik untuk perbaikan dan pengambilan keputusan berbasis data. Adapun kelemahannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, meskipun media pembelajaran AI ini memiliki banyak manfaat dan kelebihan, media pembelajaran berbasis AI juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan siswa pada teknologi. Jika siswa terlalu tergantung pada media AI sebagai satu-satunya sumber belajar, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman sekelas. Selain itu juga perlu diwaspadai masalah keamanan data, karena media pembelajaran berbasis AI mengumpulkan dan menganalisis banyak data pribadi siswa. Ketergantungan algoritma dalam media pembelajaran AI juga dapat menyebabkan kurangnya akurasi, efektivitas, dan fleksibilitas. Algoritma yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan konten yang tidak relevan, tingkat kesulitan yang tidak tepat, dan umpan balik yang tidak efektif. Itu saja pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disajikan oleh tim penyaji, yaitu dari kelompok 6, dengan materi media, media pembelajaran berbasis AI. Dan sekarang kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan pada sesi pertama, saya membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman atau forum. Saya persilakan untuk 3 penanya pertama untuk mengajukan tangan dan juga memberikan pertanyaan kepada tim penyaji. Saya persilakan. Sekali lagi untuk teman-teman yang masih kurang memahami
tentang materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 6. Saya harap partisipasinya untuk jalannya diskusi kita pada saat ini agar berjalan dengan lancar. Kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya lihat di sini ada saudari Hapsa. Untuk dua penanya berikutnya juga saya persilakan, tapi untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk saudari Hapsa memberikan pertanyaan kepada aku. Nah, kepada saudari Hapsa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya mohon maaf, saya matikan kamera karena saya agak terganggu jaringan. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya tadi pemateri sudah memaparkan mengenai kelemahan dari penggunaan AI, mengenai ketergantungan siswa pada teknologi. Jadi pertanyaan saya, apakah dari pemateri bisa memberikan solusi mengenai kasus seperti ini, mengingat memang banyak dari kita yang sudah ketergantungan eh, terhadap teknologi, apalagi AI ini kan bisa dicari apapun bisa muncul gitu. Nah, kira-kira dari pemateri apakah ada solusi agar bisa menangani kasus seperti ini supaya kita itu tidak terlalu tergantung pada AI? Mungkin itu saja jawaban pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Hapsa yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Dan saya harap partisipasi dari forum sekalian agar diskusi kita pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kepada penanya, saya harap pertanyaannya dikirim di room chat maupun di grup kelas agar memudahkan tim penyaji dalam pemberian jawaban. Dan saya persilakan kembali, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Sambil menunggu tim penyaji yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Hapsah. Atau mungkin dari tim penyaji sudah ingin menjawab, saya persilakan. Masih tersisa dua pertanyaan lagi untuk kelompok 6. Jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada, mungkin saya akan tunjuk dari perwakilan masing-masing kelompok. Izin moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, mungkin pertanyaan saya saling berkaitan dengan saudari Hapsa Guci. Jadi pertanyaan saya itu apa dampak jangka panjang dari ketergantungan siswa pada teknologi AI terhadap perkembangan keterampilan kritis dan analitis mereka. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ririn Rizwan yang telah memberikan pertanyaan kedua kepada kelompok 6. Dan tersisa satu kesempatan lagi untuk forum dalam sesi pertama untuk bertanya kepada kelompok 6. Dan mungkin masih kelompok 6 sudah ingin menjawab dari salah satu pertanyaan yang diberikan oleh forum, juga saya persilakan. Moderator ingin menjawab pertanyaan dari Hapsa. Baik, kepada saudari Nur Fadila, saya persilakan. Jadi pertanyaan Hapsa itu solusi mengenai siswa yang ketergantungan AI.
Jadi, ketergantungan siswa pada AI dapat diatasi dengan cara menggunakan teknologi secara bijak dalam pembelajaran. Guru dan sekolah perlu mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah sendiri. Misalnya, siswa didorong untuk mencoba menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebelum menggunakan AI untuk membantu. Selain itu, memberikan tugas yang melibatkan kreativitas dan diskusi kelompok bisa membantu siswa lebih mandiri. Penting juga untuk mengajarkan siswa cara menggunakan teknologi dengan benar. Mereka mereka ini perlu tahu bahwa AI ini tidak terlalu sempurna dan tetap membutuhkan usaha dari mereka sendiri. Nah, belajar melalui proyek, eksperimen, atau penelitian sederhana juga bisa membantu mereka lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Jadi dengan begitu siswa akan lebih menghargai proses belajar dan tidak terlalu bergantung pada AI. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban yang telah diberikan oleh salah satu tim penyaji. Saya lempar kepada tim penyaji lain. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari rekannya? Saya persilakan. Dan saya rasa mungkin dari tim penyaji lain sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Saya lempar kepada, mohon maaf, Pemateri ingin menambahkan. baik. Dan mungkin di sini Saudari Suci Maulina ingin menambahkan. Saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, langsung saja. Jadi, mungkin ada beberapa solusi yang dapat kita berikan kepada siswa nantinya, terutama pada mata pelajaran atau pembelajaran biologi, sehingga siswa tidak ketergantungan pada teknologi termasuk AI. Jadi, yang pertama yaitu pakai AI sebagai alat bantu, tapi bukan sebagai sumber utama. Nah, contohnya, kalau misalnya kita memberikan materi tentang ekosistem, jadi kita bisa memberikan tugas riset tentang ekosistem. Tapi siswa tersebut harus menganalisis hasilnya sendiri, bukan mencari hasil tersebut atau menganalisis hasil tersebut dari copy paste dari AI. Selain itu juga latihan pemecahan masalah tanpa teknologi dulu. Nah, misalnya siswa sebelum mencari jawaban di AI, siswa diminta atau diharuskan dulu untuk mendiskusikan dengan kelompoknya tentang cara tubuh manusia mempertahankan suhu. Nah, baru setelah itu mereka boleh menggunakan AI untuk mengecek apakah jawaban yang mereka diskusikan atau mereka dapatkan itu valid atau yang mereka dapatkan itu benar dengan menggunakan AI tersebut. Selain itu juga dengan membuat proyek berbasis kreativitas. Jadi daripada cuma hanya menggunakan AI atau bertanya dengan AI tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan, alangkah baiknya kita mendorong siswa agar mereka bisa membuat kampanye kesadaran lingkungan dan menyebarkan ke media sosial mereka masing-masing. Serta yang terakhir yaitu diskusi dan juga debat tanpa bantuan teknologi. Nah, contohnya mereka membuat debat tentang dampak GMO terhadap kesehatan manusia. Nah, di mana siswa di sini akan didorong atau harus mencari informasi dari buku atau jurnal, tetapi tidak dengan AI itu sendiri. Jadi, AI tetap bisa dipakai, tetapi ini dengan pendekatan yang lebih digunakan dengan pendekatan yang lebih aktif dan kreatif agar siswa tidak hanya bergantung kepada teknologi saja, tetapi mereka bisa berpikir kritis dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya sendiri. Baik, mungkin itu saja tambahan jawaban yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi
tambahan jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Dan saya bertanya kembali, apakah ada dari tim penyaji atau kelompok 6 yang masih ingin menambahkan jawabannya? Saya persilakan. Mungkin sudah tidak ada, dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman atau forum bagi yang ingin menyangga atau menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji terhadap pertanyaan dari Saudari Hafsah. Kepada forum saya persilakan. Mungkin dari forum juga sudah tidak ada lagi yang ingin menyangga atau menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Dan saya kembalikan kepada penanya untuk memberikan tanggapan ataupun kesimpulan dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh tim penyaji. Kepada penanya yaitu Saudari Hafsah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan saya dan pertanyaan dapat saya pahami dan saya terima dan dapat saya simpulkan bahwa memang benar apa yang dikatakan pemateri bahwa menggunakan teknologi itu secara bijak tidak bisa digunakan secara terus-menerus karena itu akan membuat efek ketergantungan. Namun ada solusi yang beberapa tadi diberikan oleh pemateri, yaitu juga salah satunya jadikan AI itu sebagai alat bantu dan bukan sebagai alat utama, serta digunakan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kreatif dan berpikir kritis. Dan juga dapat saya simpulkan juga tadi disampaikan oleh Gita bahwa mungkin guru dan orang tua itu berperan penting juga dalam kondisi seperti ini. Mungkin bisa dijadikan sebagai pemantau atau pendamping siswa agar siswa itu tidak ketergantungan dalam penggunaan teknologi ini. Mungkin itu saja kesimpulan saya dapat berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Hafsah dan saya persilakan kembali. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, tersisa satu pertanyaan lagi sebelum saya tunjuk dan juga saya persilakan kepada tim penyaji yang mungkin sudah ada jawaban dari pertanyaan kedua, saya persilakan. Izin menjawab moderator. Baik, kepada Saudari Gita Lulu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Ririn. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ririn, yaitu pertanyaannya, apa dampak jangka panjang dari ketergantungan siswa pada teknologi AI terhadap perkembangan keterampilan kritis dan analitis mereka? Jadi, dampak yang pertama itu yaitu pengurangan keterampilan berpikir kritis. Jadi, ketergantungan pada AI itu dapat mengurangi motivasi siswa untuk berpikir mandiri dan menganalisis informasi yang penting untuk pengembangan keterampilan berpikir mereka. Jadi siswa itu juga mungkin menjadi kurang mampu untuk memulai argumen dan membangun pemikiran logistik karena mereka lebih sering mengandalkan jawaban yang diberikan oleh AI. Yang kedua itu penurunan kreativitas. Penggunaan AI yang berlebihan dapat menghambat kreativitas siswa karena mereka mungkin tidak lagi merasa perlu untuk mencari solusi inovatif atau berpikir kritis. Ketika siswa terbiasa dengan hasil yang dihasilkan oleh AI, mereka mungkin kehilangan minat untuk mengeksplorasi ide-ide baru atau pendekatan yang berbeda. Dampak yang ketiga itu keterampilan pemecahan masalah yang lemah. Jadi ketergantungan pada AI untuk menyelesaikan tugas dapat mengurangi kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan memecahkan masalah secara mandiri. Siswa juga mungkin tidak lagi berlatih dengan
mengembangkan strategi pemecahan masalah yang efektif. Yang keempat itu risiko kepercayaan berlebihan pada teknologi. Jadi siswa yang terlalu tergantung pada AI itu mungkin mengembangkan kepercayaan berlebihan terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem tanpa melakukan verifikasi atau penelitian lebih lanjut. Mungkin itu saja sedikit jawaban dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada tim penyaji yang sudah menjawab. Saya persilakan kembali kepada tim penyaji lain. Mungkin ada tambahan jawaban yang dapat diberikan. Saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan. Baik, di sini dampak dari terhadap perkembangan keterampilan kritis dan analisis mereka yaitu ketika siswa lebih sering berinteraksi dengan AI daripada dengan teman sebaya atau guru, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang penting dalam kolaborasi dan diskusi kritis. Kecenderungan untuk menerima informasi tanpa skeptisisme, yaitu cenderung menerima informasi secara pasif tanpa menganalisis keakuratan atau sumber informasi tersebut. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menjadi pemikir yang skeptis dan analitis. Yang kedua yaitu membantu dalam mengelola emosi dan stres. Dalam situasi di mana AI tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, siswa mungkin merasa tertekan atau bingung. Ini dapat mengurangi ketahanan mental dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan secara efektif. Baik, itulah tadi tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi tambahan jawaban yang diberikan oleh tim penyaji kedua, yaitu Hairunisa. Mungkin dari rekan-rekan penyaji lain ada yang ingin menambahkan jawaban. Saya persilakan. Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Suci Maulina untuk menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh rekan-rekan. Saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan telah kembali diberikan kepada saya. Di sini saya izin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Saudari Ririn. Jadi saya sangat setuju dari apa yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Selain dari itu, di sini saya akan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dampak dari ketergantungan siswa pada teknologi itu dalam jangka panjang, yang hal tersebut akan berdampak pada perkembangan keterampilan kritis dan analisis mereka. Nah, jadi hal tersebut dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, jika siswa terlalu sering mengandalkan AI untuk menjawab pertanyaan tanpa mencoba memahami konsepnya sendiri, tentu mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritisnya. Nah, contohnya, siswa yang selalu menggunakan AI untuk menyelesaikan soal matematika tanpa mencoba mengerjakannya sendiri. Mungkin kesulitan karena ia tidak mampu atau sulit memahami logika di balik perhitungan tersebut. Tetapi tentu akibat atau dampaknya sangat besar. Karena ketika menghadapi soal baru yang berbeda, tentu mereka tidak akan tahu atau tidak akan bisa untuk memulai dari mana menjawab atau memecahkan soal tersebut. Dan selanjutnya, adanya penurunan kemampuan analitis. Jadi, AI juga sering memberikan jawaban langsung tanpa memaksa siswa untuk berpikir secara mendalam. Jadi, jika ini terus terjadi, tentu keterampilan analitis mereka akan turun atau melemah. Nah, contohnya dalam pelajaran sejarah.
Jika siswa hanya meminta AI untuk merangkum peristiwa tanpa menganalisis sebab ataupun akibatnya sendiri, tentu mereka akan kesulitan memahami hubungan antara peristiwa dan mengambil pelajaran dari sejarah. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan yang berlebihan. Jadi, jika siswa mungkin jadi malas berpikir atau mencari jawaban sendiri itu karena AI selalu memberikan solusi dengan cepat. Hal ini juga bisa membuat mereka kesulitan saat menghadapi situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi. Contohnya, jika seorang siswa selalu menggunakan AI untuk menulis esai, maka saat ujian yang tertulis tanpa akses ke AI, tentu mereka akan sulit menyusun argumen dan menyampaikan ide mereka dengan jelas. Karena biasanya mereka selalu menggunakan AI yang memberikan jawaban yang lebih cepat dan atau solusi yang lebih cepat. Baik, mungkin itu saja tambahan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator dan saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah tadi tambahan jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Dan mungkin masih ada tambahan yang lain yang dapat diberikan oleh tim penyaji lain. Saya rasa sudah tidak ada. Dan saya kembalikan kepada forum. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah jawaban yang telah diberikan. Baik, di sini saya melihat saudara Aidil mengangkat tangan. Kepada Aidil, saya persilakan untuk menyanggah maupun memberikan tambahan jawaban. Saya persilakan. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada eh, moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, izin menambahkan mengenai pendapat dari saudara Ririn Rispan. Jadi pertanyaannya itu kan tadi Riri telah menanyakan bahwa apa dampak jangka panjang dari ketergantungan siswa pada teknologi AI terhadap perkembangan keterampilan kritis dan analisis mereka. Nah, di sini berarti poin besarnya itu atau kata sensitifnya itu ketergantungan terhadap AI. Nah, pada penggunaan AI untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu saya setuju sangat dengan Saudari Suci Maulina bahwa sekarang siswa ataupun mahasiswa itu sendiri banyak sekali ketergantungan terhadap aplikasi yang namanya AI atau artificial intelligence. Nah, di sini atau salah di beberapa sekolah di lingkungan kampus kita sendiri banyak mahasiswa yang mulai mengandalkan aplikasi berbasis AI seperti ChatGPT ataupun Google Assistant. Nah, untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah mereka. Misalnya biasanya seorang siswa ataupun mahasiswa itu menggunakan AI itu untuk menulis esai, menjawab soal matematika, ataupun bahkan membuat rangkuman. Itu memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat tanpa harus benar-benar terlibat dalam proses berpikir atau memahami materi tersebut. Nah, biasanya itu siswa ataupun mahasiswa itu kayak tidak mau ribet atau biasanya dikejar deadline, makanya harus pakai AI ini. Ya, dan biasanya tentu ini memiliki dampak yang negatif. Nah, dampaknya seperti apa? Kurangnya pemahaman materi. Nah, meskipun pekerjaan rumah atau tugas mereka kita itu selesai dengan cepat, mahasiswa ataupun siswa itu mungkin tidak benar-benar memahami materi tersebut. Jadi, mereka itu biasanya hanya mendapatkan jawaban tanpa terlibat dalam proses analisis atau berpikir kritis. Nah, serta dampaknya juga kepada kemampuan analisis terhambat. Nah, ketika tugas-tugas semacam ini terlalu bergantung pada AI, siswa ataupun mahasiswa itu juga tidak dilatih untuk memecahkan masalah secara mandiri, mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban, atau memahami sebab akibat dari setiap keputusan yang mereka buat. Nah, ada beberapa solusi yang bisa kayak dilakukan. Nah, di beberapa sekolah itu biasanya menerapkan penugasan berbasis proyek. Nah, yang harus siswa itu ataupun mahasiswa mendalami masalah lebih mendalam dan memberikan ruang untuk diskusi. Misalnya, tugas proyek yang menuntut siswa untuk melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan mereka sendiri. Proses ini biasanya membutuhkan keterampilan berpikir kritis yang lebih mendalam daripada sekedar menggunakan AI untuk mencari jawaban. Nah, dalam
Nah, ada juga pada media sosial dan pembelajaran berbasis AI. Nah, di dunia yang semakin digital atau sekarang ini kayak apa-apa serba digital ataupun kita apalagi kita sebagai generasi Gen Z kayak tidak bisa itu hidup tanpa namanya sosial media. Nah, banyak siswa ataupun mahasiswa itu biasanya menggunakan platform media sosial atau aplikasi pembelajaran berbasis AI ini untuk mencari informasi atau berinteraksi dengan teman-teman kita sendiri, misalnya itu dalam diskusi grup berbasis AI. Nah, siswa itu biasanya mengandalkan AI untuk memberikan referensi atau saran dalam diskusi mereka yang seringkali lebih cepat daripada mencari informasi secara manual. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu akses cepat ke informasi. Jadi AI itu memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dengan cepat, memperluas wawasan mereka tentang topik tertentu dan mempercepat proses pembelajaran. Nah, adapun dampak positif serta ada juga tentunya ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu pengurangan kemampuan untuk mengkritisi informasi. Nah, biasanya ketergantungan pada AI ini untuk mencari jawaban atau bahkan sumber informasi dapat mengurangi kemampuan siswa untuk menilai kualitas dan relevansi sumber tersebut. Nah, hal ini bisa saja mengarah pada kecenderungan untuk menerima informasi tanpa mempertanyakan keabsahan atau kredibilitas dari artikel tersebut. Nah, solusi yang diberikan itu biasanya pendidikan literasi media. Nah, di beberapa sekolah itu biasanya masih menerapkan namanya eh, kayak program literasi baca buku begitu setiap apel pagi. Nah, contohnya di sekolah saya dulu masih dilakukan atau penerapan program itu. Nah, di sekolah saya sendiri waktu itu biasanya dilakukan setelah apel pagi. Nah, biasanya siswa itu harus membaca satu buku dan menyimpulkan hasil bacaan hari itu juga. Nah, dimasukkan ke dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa cara menilai informasi dengan lebih kritis. Nah, juga biasanya guru itu memfasilitasi diskusi yang mengharuskan siswa untuk memverifikasi atau mempertanyakan sumber yang mereka temui melalui AI. Mungkin itu saja eh, jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi tambahan jawaban yang telah diberikan oleh forum. Mungkin dari teman-teman forum yang lain masih ada yang ingin menambahkan jawaban atau mungkin menyanggah jawaban yang telah diberikan. Saya persilakan. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin memberikan tambahan jawaban dari forum dan saya lempar kepada penanya yaitu saudari Ririn Rispan untuk memberikan tanggapan atau kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kepada saudari Ririn saya persilakan. Baik, terima kasih kepada tim penyaji dan juga forum yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Dari jawaban tersebut dapat saya simpulkan bahwa ketergantungan siswa pada teknologi AI itu dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan keterampilan dan kritis analisis mereka. Kemudian ada dampak yang diberikan tadi, jawaban dari Saudari Hairunisya bahwa perkembangan keterampilan kritis dan analisis mereka, siswa sering berinteraksi dengan AI daripada dengan teman sebaya. Kemudian ada tadi contoh yang diberikan Suci Maulina, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketergantungan siswa pada teknologi itu akan berdampak pada perkembangan keterampilan kritis dan analisis yang yang dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, jika siswa terlalu sering mengandalkan AI untuk menjawab pertanyaan tanpa memahami konsep diri sendiri dan kehilangan kemampuan kritis. Kemudian ada tambahan jawaban dari forum bahwa bahkan di kampus kita sendiri itu lebih banyak mengandalkan
AI seperti mengerjakan tugas, pekerjaan rumah tangga, atau menulis esai lainnya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Ririn yang telah memberikan kesimpulan, dan masih tersisa satu pertanyaan lagi di sesi pertama tadi. Yang belum bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Kalau tidak, nanti saya tunjuk. Nah, mungkin tidak ada yang ingin bertanya, jadi saya tunjuk. Dan saya persilakan kepada Saudari Arianti untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 6 sebagai pertanyaan terakhir dari sesi pertama. Kepada Arianti, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Arianti dengan NIM A221230059. Di sini saya akan bertanya, yaitu pertanyaan saya, dalam situasi di mana AI memberikan umpan balik otomatis kepada siswa, bagaimana kita dapat memastikan bahwa umpan balik tersebut konstruktif dan mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis? Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir yang diberikan oleh forum. Dan saya harap tim penyaji dapat memahami pertanyaan yang diberikan maupun forum agar nanti diskusi kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin dari tim penyaji sudah ada yang siap untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Saudari Arianti. Saya persilakan. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Sri Dewi Saputri untuk menjawab pertanyaan dari Arianti. Saya persilakan. Ya, baik. Tentu untuk memastikan umpan balik otomatis dari AI kepada siswa bersifat konstruktif dan tentu mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis. Hal ini tentu kita memerlukan beberapa strategi dalam penerapannya. Strategi pertama yaitu adanya personalisasi umpan balik. AI harus mampu memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tentu tingkat pemahaman masing-masing siswa. Dengan menggunakan data yang relevan, AI dapat menyoroti kekuatan dan kelemahan siswa secara spesifik, sehingga hal ini dapat memberikan pemahaman dan area yang bisa diperbaiki. Terus poin yang kedua, ada juga fokus pada proses belajar, di mana umpan balik harus lebih dari sekadar menilai hasil akhir. AI perlu memberikan penjelasan tentang mengapa suatu jawaban benar atau salah, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam tentang materi yang dipelajari. Ketiga, ada juga yang mendorong refleksi diri, di mana umpan balik yang efektif seharusnya mendorong siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka. Misalnya, AI dapat menanyakan pertanyaan apa yang memicu pemikiran kritis, seperti apa yang bisa kamu lakukan berbeda dari yang di lain waktu, atau mengapa kamu memilih pendekatan ini. Jadi, maksudnya dia memberikan pertanyaan kepada kita untuk memberikan umpan balik tersebut. Yang berikutnya yaitu menyediakan saran praktis. AI tentu harus memberikan saran konkret dan praktis untuk perbaikan. Misal, jika seorang siswa melakukan kesalahan dalam analisis data, AI dapat merekomendasikan sumber belajar atau teknik tertentu yang dapat membantu mereka memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Yang terakhir itu ada juga memfasilitasi diskusi, di mana umpan balik dari AI sebaiknya diintegrasikan dengan kesempatan untuk berdiskusi dengan guru atau mentor. Hal ini membantu siswa untuk mendapatkan perspektif tambahan dan memperdalam pemahaman mereka. Dengan penerapan strategi ini, tentu umpan balik otomatis dari AI itu dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung perkembangan dan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini juga menjadi proses pembelajaran yang lebih interaktif dan reflektif.
Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Mungkin dari rekan-rekan penyaji lain masih ada yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Sepertinya dari tim penyaji sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban, dan saya lemparkan kepada forum. Mungkin ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Kepada forum, saya persilakan. Saya rasa juga dari forum tidak ada lagi yang ingin menambahkan jawaban, berarti sudah paham ya. Jadi saya kembalikan kepada penanya atau Saudari Arianti untuk memberikan tanggapan atau kesimpulan dari jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Kepada Saudari Arianti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya dan dapat saya pahami. Di sini saya simpulkan sedikit, umpan balik otomatis dari AI dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pendidikan jika dirancang dengan baik. Dengan fokus pada personalisasi, proses berpikir, dan refleksi, serta melibatkan guru dalam proses, kita dapat memastikan bahwa umpan balik tersebut tidak hanya konstruktif tetapi juga mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini akan membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan kritis di masa depan. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi kesimpulan yang telah diberikan oleh penanya, yaitu Saudari Arianti. Ibu, kita lanjut sesi kedua. Mungkin bisa dicukupkan saja moderator. Baik, di sini saya sebagai moderator izin menyimpulkan dari materi yang telah diberikan oleh tim penyaji atau kelompok 6 mengenai media pembelajaran berbasis AI, yaitu media pembelajaran berbasis AI ini dapat memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini biasanya melalui penggunaan teknologi yang dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dan juga AI ini dapat memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan adaptif dengan menyediakan materi yang sesuai dengan kemampuan individu. Nah, di sini juga AI dapat mempercepat proses penilaian, mempermudah dalam pengelolaan kelas, dan menyediakan akses yang lebih luas untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, tetapi untuk mengoptimalkan penggunaannya diperlukan yang namanya integrasi yang tepat dan juga pelatihan bagi pengajar serta pelatihan terhadap isu dan privasi dalam penerapan teknologi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari keseluruhan materi media pembelajaran berbasis AI. Saya moderator, pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung ini ya pertemuan bersama saya adik-adik. Tapi tadi saya harapannya media pembelajaran AI ini bisa lebih menarik lagi tadi ya ketika kita bahas. Hanya saja mungkin saya kurang tahu apakah pemakalah yang tidak ready gitu ya, dan juga mungkin audiens juga tadi sepertinya tidak banyak yang tertarik terhadap media ini gitu ya. Saya melihat di PPT-nya di situ ya, materi yang ditulis di situ bukan materi biologi tapi ekonomi. I wonder why. Ya, jadi lain kali kalau misalnya kita itu
bikin PPT, adik-adik semua jangan sampai kelihatan nggak ready gitu ya. Walaupun ini misalnya pertemuan terakhir gitu ya, nggak ada alasan untuk kalian tuh nggak ready ketika bertugas sebagai presenter gitu ya. Dan juga sebagai audiens, banyak pertanyaan yang sebenarnya masih banyak bisa dieksplor lagi terkait media ini, sepertinya tidak muncul dari situ gitu ya. Saya kurang tahu juga kenapanya ya. Nah, sepertinya dosennya yang lebih kreatif dibandingkan mahasiswanya ya. Jadi adik-adik semua mohon tidak seperti itu lagi gitu ya, karena yang belajar itu kalian, bukan saya gitu ya. Saya dan Pak Akram di sini hanya memfasilitasi kalian, tidak memberikan satu suap demi suapan materi untuk kalian pelajari, bukan sekolah dasar kita atau sekolah menengah atau sekolah tinggi gitu ya. Sorry, sekolah menengah ya SMP SMA gitu ya, yang mereka mungkin lebih cenderung disuapin dan kurang tahu urgensi belajar itu apa. Nah, kalau kalian sendiri harusnya tahu eh, kalian itu ekspektasi belajar untuk mata kuliah ini itu apa dan kalian harus prepare itu gitu ya. Nah, di sini ketika adik-adik mungkin tadi berdiskusi, saya juga sambil prepare apa yang akan saya tampilkan ke kalian gitu ya. Nah, sini coba saya kasih lihat ya. Nah, hari ini adik-adik pertemuan terakhir bersama saya, maka mungkin saya akan minta sedikit waktu agak lebih banyak terkait UTS juga nanti di akhir, tapi hanya saja di sini saya mau kasih lihat dulu apa saja yang saya tampilkan ke kalian, walaupun loading ya di sini ya. Jadi saya juga sebenarnya belajar gitu ya, walaupun saya memang spesialnya bidang yang saya tekunin itu adalah media pembelajaran di apa namanya di keahlian saya, tetapi saya juga belajar gitu ya untuk tahu apa aja sih media AI yang bisa dipakai gitu ya. Saya ikut pelatihan juga, workshop juga walaupun online. Dan manfaat dari situ, saya juga banyak menemukan ternyata ada banyak yang saya tidak tahu terkait AI. Yang mungkin adik-adik tahu dan mungkin saya juga tahu itu mungkin hanya sebatas kita mencari sesuatu dengan lebih mudah gitu ya. Jadi kayak ChatGPT, kemudian Gemini, atau misalnya Poe, atau apapun itu lah ya yang menggantikan misalnya Google sebagai penelusuran gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian teliti juga ketika kalian coba-coba mencari di Google, itu ternyata jawaban Google itu tidak seperti dulu yang kayak merangkum setiap, bukan merangkum ya, apa ya, menampilkan setiap sumber link gitu ya untuk kita cari satu-satu, tapi biasanya di bagian atas itu sudah ada juga tulisan AI di situ ya. Nah, ternyata Google juga beradaptasi dengan itu gitu ya. Jadi em, saya cenderung em, mungkin lebih saya nggak tahu kalau kalian preferensinya gimana. Ketika mencari sesuatu saya lebih balik lagi ke Google karena mungkin generasi milenial saya jadi saya lebih familiar dengan Google gitu ya. Baru nanti ketika saya itu kerepotan untuk biasanya kalau Google kan kita balik lagi cari lagi satu-satu gitu ya. Baru saya ke ChatGPT gitu ya. Nah, di sini sudah termunculkan, tertampilkan apa yang saya buka. Ada banyak di sini tabnya ya. Nah, ini yang saya dapatkan ketika saya workshop gitu ya. Walaupun saya sendiri juga tadi baru aja mencoba ini tuh apa gitu ya. Nah, jadi beberapa yang akan saya tampilkan di sini adalah tools AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, ini websitenya teachy.app. Mungkin kelihatan di sini ada kata teach ya, mengajar gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, saya juga baru tadi ya, baru tadi mendaftar, jadi saya baru benar-benar ngeblank juga gitu. Dari awal juga ini apa gitu ya, ini tentang apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya akun Google, bisa langsung aja pakai akun Google-nya kalian untuk disinkronkan, nggak usah buat atau daftar dari awal gitu ya. Nah, kalau kalian dilihat di sini karena memang dia itu khusus untuk guru,
maka bisa kelihatan menu-menu yang bisa dipakai buat guru untuk misalnya mungkin memudahkan guru dalam mempersiapkan pembelajarannya gitu ya. Nah, ada lesson plan. Lesson plan ini kalau di kita itu artinya RPP ya, atau modul ajar gitu ya. Nah, itu. Jadi kayak langkah-langkah pembelajaran nanti di kelas itu misalnya menit pertama apa, menit kedua apa, bukan menit pertama juga sih, kayak berapa menit, berapa menit itu kayak di apa sih, si guru itu kalau masuk ke kelas itu harus ada guide-nya gitu, ada panduannya gitu ya. Jadi kayak pembukanya apa, isinya apa, penutupnya apa. Nah, ini lesson plan. Jadi daripada misalnya bikin RPP mulai dari awal menggunakan Microsoft Word, kita bisa pakai lesson plan gitu ya untuk itu gitu ya. Kemudian ada mind map generator. Ini silakan nanti bisa dipakai adik-adik semua untuk misalnya walaupun kalian belum jadi guru ya, mungkin kalian sharing ke misalnya orang tua kalian atau misalnya yang kakak kalian yang udah jadi guru gitu ya, atau kalian juga bisa pakai ini buat misalnya coba-coba ada tugas nanti di mata kuliah di semester selanjutnya itu kalian bikin RPP dan lain sebagainya, coba deh pakai ini dengan prompt yang kalian bikin gitu ya, daripada misalnya kalian cari di Google biasanya untuk langsung download dan ganti nama pakai nama kalian klaim itu gitu ya. Coba misalnya lebih kreatif lagi pakai lesson plan yang di sini gitu ya. Dan mungkin bisa dibandingkan seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, kemudian tadi mind map. Mind map ini berarti peta-peta konsep ya. Biasanya guru itu di kelas kan mereka ada mungkin guru-guru yang lebih suka belajar itu tidak ceramah misalnya dengan menampilkan peta konsep gitu ya. Jadi kayak ada sebuah kotak isinya apa, ide apa, kemudian dihubungkan ke kotak lain sehingga membentuk suatu link atau jaringan gitu ya, atau membentuk kayak koneksi gitu ya. Nah, bagi guru-guru yang suka mind map, ini bisa jadi mungkin apa namanya, latihan untuk coba bikin mind map gitu ya sebelum masuk ke kelas gitu. Kalau saya cenderung suka belajar pun pakai peta konsep gitu ya. Kalau kalian mungkin punya cara belajar yang bagaimana, mungkin bisa beda-beda, tapi peta konsep itu bisa bikin kita lebih memahami sesuatu karena kita cenderung tidak apa ya, tidak eh kalau misalnya metode belajarnya itu dengan merangkum pakai bahasa sendiri itu mungkin bisa juga, tetapi peta konsep itu mungkin lebih efisien waktunya gitu ya. Jadi kita ketika ada peta konsep, kita buka lagi peta konsep itu, kita berusaha untuk menjelaskan itu sendiri dengan bahasa kita gitu ya. Jadi lebih menantang juga sebenarnya. Terus ini word search generator mungkin seperti kayak Google penelusuran ya. Terus crossword generator ini berarti bikin apa, teka-teki silang gitu ya. TTS gitu ya, crossword. Terus quiz ya, bikin quiz, assessment, evaluasi, terus review all. Ini coba kita lihat dia. Ada quiz tadi, terus ternyata ada topik summarizer. Mungkin kita misalnya dapat banyak materi terus mau dirangkum itu gimana, mungkin bisa juga gitu ya. Activity ideas mungkin lebih kayak ke brainstorming dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini aja gitu, silakan ya. Oke, ini sebenarnya tergantung gurunya, apakah gurunya itu mau lebih inovatif dalam apa namanya, mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk ke kelas atau tidak gitu ya. Nah, ini satu. Kemudian ada lagi ini Gamma App, Gamma.app. Ini hampir mirip-mirip juga ya dengan mungkin PPT otomatis gitu ya. Mungkin kalian pakai yang lain. Nah, ini juga salah satu untuk kita bikin PPT PowerPoint gitu dengan lebih cepat, tapi kita harus kasih promptnya juga. Nah, ketika misalnya ini tadi saya coba bikin PPT. Nah, sebenarnya kan isi atau kontennya itu harus kita juga cek lagi gitu ya. Walaupun ini misalnya
apa ya, otomatis dibuatkan oleh AI ya. Kita harus bisa lihat apakah isinya sesuai atau tidak. Misalnya di sini saya mau bikin jenis-jenis media pembelajaran AI misalnya. Nah, itu ya. Nah, kita sebelum memberikan ini ke siswa gitu ataupun kayak kalian tadi sebelum itu share ke grup itu harus diverifikasi lagi siapa yang verifikasi kita gitu ya. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan yang mungkin menarik tentang bagaimana caranya kita itu mengantisipasi kita dimudahkan dengan adanya AI ini tapi tidak mengambil alih pekerjaan kita semuanya gitu atau kita tidak ketergantungan dengan cara kita harus memposisikan diri kita itu sebagai apa ya mandor apa sih sebagai yang mengontrol apa yang kita cari apa yang kita dapatkan gitu ya. Artinya ketika kita mengontrol sesuatu itu kendali penuhnya itu di kita bukan di AI-nya. AI itu sebagai asisten kita, asisten apa namanya elektronik kita gitu ya. Tetapi untuk memverifikasi apakah ini layak atau tidak, apakah ini sudah bisa di-share atau tidak ke orang lain, itu harus kita gitu ya. Jadi kita sebagai controller, kita yang sebagai prosesor juga gitu ya. Nah itu, jadi jangan sampai ketika kita pakai AI itu kita memberikan 100% semua pekerjaan itu untuk AI saja dan habis itu kita percaya aja gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita menggunakan AI, kita itu melatih otak kita untuk apa? Untuk bisa mengakses atau untuk bisa menilai apakah informasi tersebut itu sudah benar atau tidak. Kita kayak guru juga gitu misalnya ya. Karena misalnya AI ini sebagai siswa yang mengumpulkan tugas ke kita misalnya ya. Nah, kita yang assess gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, ya mungkin awalnya itu kita kayak membenarkan atau memberikan apa ya, menjustifikasi apa yang kita lakukan. Oh, karena ini kepepet misalnya tugasnya atau dan sebagainya gitu ya. Mungkin di praktek-praktek pertama kali ya mungkin boleh-boleh aja gitu ya. Tetapi setelah itu kalau kita membangun habits yang seperti itu maka akan apa ya? Kita akan sulit untuk menyaring informasi itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang tidak pintar gitu ya atau tidak analis gitu ya, tidak kritis karena ya kita mempercayakan itu semua ke AI gitu. Karena AI saja sudah mengatakan bahwa mungkin ada biasanya di bawah itu kayak tulisan yang mungkin nggak terlalu kelihatan. AI di situ tulis bahwa informasi saya itu bisa aja invalid gitu ya. Nah, artinya dia udah kasih disclaimer, kalian pakai saya, itu kalian juga harus tahu bahwa saya ini tidak benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena saya ini hanya mengumpulkan, mereka itu hanya mengumpulkan log-log logaritma-logaritma yang ada di database. Misalnya mereka pakai database apa gitu untuk mereka kumpulkan sesuai dengan keywords yang kita cari gitu ya. Tapi kita harus benar-benar bisa apa namanya menganalisa juga apakah isinya itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini misalnya PPT-nya udah jadi gitu ya. Nah, kita harus edit karena di sini kan bisa mengedit gitu ya. Misalnya apa nih di bagian contoh, contohnya misalnya ini kayaknya belum gitu atau misalnya salah, maka kita bisa kasih misalnya prompt lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk gamma.app. Kalau ini eduwade.ai ini saya coba tadi pakai sebenarnya hampir mirip juga dengan yang sebelumnya. Mereka punya banyak menu-menu gitu ya. Nah, ini salah satunya saya pakai untuk bagaimana caranya bikin bingo game board kayak mungkin permainan gitu ya. Oh, ini di sini bisa kelihatan apa namanya menu-menunya di situ.
oh ini terkait games, nanti bisa jadi misalnya terkait apa lagi, itu bisa juga. Presenting berarti mungkin PPT juga bisa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya nyoba misalnya untuk permainan, kalau guru itu kan biasanya juga suka memberikan apa ya, permainan-permainan di kelas gitu ya. Nah, guru sebelum masuk ke kelas kan pasti harus mempersiapkan itu gitu ya. Misalnya ini ada permainan yang namanya bingo game board. Jadi kayak guru itu menyiapkan apa sih, kayak papan permainan gitu ya, ukurannya segini dengan segini misalnya, terus nanti ada kayak kartu-kartu gitu ya, di apa sih, di papannya itu gitu ya. Kemudian ketika siswa ngambil kartu itu, misalnya kartu terkait ekosistem gitu ya. Kemudian siswa harus menjawab pertanyaan terkait ekosistem yang ini gitu ya. Jadi sebenarnya AI itu sebagai asisten kita gitu ya. Kita yang sebagai bosnya gitu untuk mengontrol apa yang dia lakukan sudah benar atau belum gitu ya. Nah, terus ini Magic School, app.magicschool.ai. Jadi ini sama juga hampir mirip-mirip gitu ya dengan yang tadi. Ini tapi kalau untuk website ini saya coba untuk bagaimana, misalnya kan kalau guru biologi kan ada juga tentang praktikum ya. Nah, ini kita minta dia untuk buatkan petunjuk praktikum terkait misalnya mengamati sel tumbuhan di bawah mikroskop gitu ya. Ini ada levelnya, level siswanya gitu ya, kelas 9. Terus ini tujuannya, terus materinya atau bahannya, alat bahan. Terus safety precautions-nya gitu ya, ada keamanan, catatan keamanannya gitu ya. Jadi siswa nanti kalau mau praktikum harus baca panduan ini gitu ya. Terus prosedur, refleksi pertanyaan, assessment, dan mungkin ini learning standards, ini mungkin seperti kayak apa ini, tugas tambahan mungkin ya, atau apa gitu. Jadi nanti di sini bisa diedit juga gitu ya, bisa diekspor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya gurunya nggak, gurunya misalnya tahu AI, tapi dia nggak tahu materinya, sama aja bohong juga sih gitu. Karena jangan sampai eh, kita lebih tidak tahu daripada AI. Karena untuk menilai apakah yang dikerjakan oleh AI itu sudah benar atau tidak kan berarti orang itu harus tahu, orang itu harus lebih tahu dibandingkan AI gitu. Kenapa kita pakai AI? Karena memang alasannya mungkin biar lebih praktis, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya eh, kita mempercayakan kontennya itu juga tanpa kita nilai, itu yang bahaya gitu ya. Nah, terus satu lagi ini bikin video nih. Ini ai.invideo.io. Ini saya coba bikin video 1 menit biar lebih cepat gitu ya ekspornya. Karena tadi ada yang beda-beda, ada yang 1, 2, 4 berapa gitu, mungkin bisa di custom. Coba ya. Ini saya juga baru ini baru nyoba. Hai semuanya, kalau kamu kurang suka pelajaran IPA, tapi tetap pengen belajar, tonton terus ya. Kita bakal ngobrolin tentang sel. Yuk, kita mulai. Pertama, sel tumbuhan. Mereka punya dinding sel, bayangkan seperti pagar yang kuat, dan kloroplas, si hijau kecil yang membantu fotosintesis. Tahukah kamu? Kloroplas mengubah sinar matahari menjadi makanan. Sekarang sel hewan nggak ada dinding sel loh. Mereka lebih mirip balon yang fleksibel. Dan sebagai ganti kloroplas, mereka punya mitokondria yang menyediakan energi. Pernah dengar tentang pembangkit tenaga sel? Itu mereka. Ingat, ya, sel tumbuhan itu jago bikin struktur dan makanan. Sementara sel hewan fleksibel dan energik. Keren banget kan? Jadi, lain kali kalau kamu lagi makan sayur, ingatlah sel tumbuhan yang bekerja keras. Oke, gimana?
lebih bagus ya, apa namanya, lumayan untuk sekali nyoba kita dapat satu video gitu ya. Dan mungkin kalian bisa pakai juga ketika kalian nanti di sesi kedua bersama Pak Akram gitu ya. Tapi yang jadi catatan balik lagi ketika kita pakai AI, kita harus menguji isinya, kontennya, karena media pembelajaran itu kan yang membedakan dengan media-media lain eh, adalah konten atau isi gitu ya. Mau semenarik apapun misalnya medianya, tapi kalau isinya itu tidak sesuai atau misalnya perlu diperbaiki, maka harus diperbaiki dulu sebelum itu di-share ke orang lain gitu ya. Karena tanggung jawabnya itu adalah dari si yang membuat video ini, walaupun AI yang buat, tapi kita yang prompt-nya gitu ya. Nah, misalnya tadi kita perlu mengedit isinya tadi. Isinya tadi tuh ada yang mungkin terlalu jauh. Misalnya dia mengatakan bahwa tadi prompt saya itu adalah buat video perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan gitu ya. Nah, mungkin tadi itu apa namanya, ada yang kurang sesuai misalnya dari penjelasannya, maka kita harus mengedit dulu gitu ya, seperti itu. Atau misalnya dari tadi yang orangnya ini itu tadi seperti tidak berbicara sesuai dengan apa yang dia omongin gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ganti juga gitu ya. Saya juga masih belajar-belajar di sini ya. Tapi tadi musiknya bagus gitu ya, musik-musik yang komedi gitu ya. Nah, ini bisa kalian edit-edit ini skripnya dan lain sebagainya gitu, bisa silakan. Gitu ya, mungkin bisa sebagai referensi ke kalian. Nah, yang satu lagi ini ChatGPT yang saya juga sampai sekarang sering pakai ChatGPT. Dan ini saya juga sudah subscribe gitu ya. Jadi per bulan selalu dipotong gitu ya untuk bayar yang pro-nya. Nah, misalkan saja di ChatGPT ini kita bikin suatu perintah ke ChatGPT untuk bikinkan modul ajar gitu ya terkait sel tumbuhan dan sel hewan. Maka misalnya dia sudah ngasih kita ini ya. Nah, kita perlu balik lagi, perlu menilai atau perlu memeriksa apa yang sudah dia kerjakan itu benar atau tidak. Karena misalnya saya sudah memberikan perintah di sini untuk kelas 7. Nah, sementara ada juga kalau di SMA itu kan materinya hampir mirip-mirip juga dengan SMP biologi ya. Ada juga terkait materi sel tumbuhan dan sel hewan. Kita harus bisa menilai atau memeriksa apakah hasil yang dikasih oleh ChatGPT ini sudah sesuai dengan level kelas 7 ini atau mungkin lebih sulit gitu ya. Maka kita harus lihat lagi RPP-nya gitu atau misalnya modul ajarnya seperti apa gitu ya. Panduannya di silabusnya itu seperti apa gitu. Apakah ini lebih sulit atau tidak, atau mungkin ada bagian-bagian di dalam isi ini yang perlu kita perbaiki gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau saya saran untuk adik-adik, misalnya ketika kalian pakai ChatGPT untuk apa namanya, membantu kalian untuk membuat sesuatu, maka kalau saya sertakan minta sumber literaturnya gitu. Nah, jadi kita kan udah dimudahkan untuk di apa ya, dibuatkan draftnya seperti ini gitu ya. Tapi kita juga harus tanya ke ChatGPT mereka itu dapat dari mana gitu ya. Biasanya ada banyak sumber yang dia kasih ke kita itu tidak ada. Jadi sumber itu dia ada-adakan gitu. Bisa saja seperti itu dan banyak apa namanya, saya cek lagi satu-satu sumbernya itu banyak yang nggak ada gitu. Entah alasannya dia itu terkunci dan lain sebagainya, tapi kita tidak pakai itu karena ya kita akan harus lihat lagi sumbernya gitu ya. Jadi misalkan ini berikan sumber literatur. Nah, ini literatur yang dia kasih, misalnya ini ya, Alberts dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kurang puas jawabannya bisa dirincikan lagi, link misalnya dari setiap sumber boleh
dikasih ke saya tidak gitu ya. Nah, ini kita open link new tab, terus kita lihat lagi apakah ada atau tidak materinya atau sumber yang dia klaim itu ada gitu ya. Karena kita juga harus baca. Artinya kita harus tahu bahwa sumber itu ada gitu ya. Nah, kita sendiri juga bisa belajar dari rujukan-rujukan ChatGPT yang mereka kasih ke kita gitu ya. Karena bisa aja ini modul ajar yang sebelah kanan ini itu bukan yang kalian pakai untuk kalian bikin. Ini hanya sebagai inspirasi kalian, oh cara bikin modul ajar tuh gini. Tapi alangkah lebih baiknya otak kita yang dipakai untuk bisa membuat itu untuk misalnya terkait tugas ataupun misalnya kalian ketika jadi guru nanti gitu. Karena yang tahu sendiri siswanya itu ya kalian sendiri sebagai guru gitu ya. Nah, jadi bagian kanan ini bisa dipakai untuk kalau kalian itu nggak tahu sama sekali apa yang kalian mau bikin sebelumnya gitu ya. Nah, kalau saran saya semuanya sumber ini kalian cek ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita jangan pakai itu gitu. Karena ketika itu kita pakai, maka tanggung jawabnya itu balik lagi ke kita, bukan ke ChatGPT, walaupun mereka yang kasih itu ke kita gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi satu mungkin yang bisa saya kasih ke kalian. Ini sebenarnya berlaku untuk media pembelajaran lain selain AI. Nanti ketika kalian itu membuat media untuk sesi kedua bersama Pak Akram, itu kalian perlu perhatikan yang namanya copyright. Copyright itu artinya ketika kalian misalnya ngambil sesuatu dari sumber mana, maka itu jangan diklaim sebagai punya kalian, tapi itu punya sumber itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin video atau misalnya bikin apa gitu ya, nah di gambar itu misalnya kalian mengambil gambar di Google atau gambar di mana gitu ya, Pinterest atau apa, itu harus kalian taruh sumbernya di sekitaran sumber itu, gambar itu misalnya gitu ya. Ini diambil di situs apa dan lain sebagainya gitu. Itu yang kadang kreator atau kayak orang yang membuat media itu kadang luput di situ gitu ya. Mungkin karena mereka bukan bukan apa ya, murni mereka itu apa jahat atau pengen mengklaim punyanya mereka sendiri, tetapi kadang biasa lupa gitu ya. Misalnya mencari gambar atau mencari animasi atau apapun itu, kadang kan kita mungkin sudah kita simpan misalnya linknya di mana, tapi pada saat kita membuat itu kita lupa untuk menyertakan sumber-sumber itu. Itu sumber-sumber itu penting sebenarnya untuk disertakan di sekitaran gambar ataupun misalnya animasi yang kita pakai gitu misalnya di video kita gitu. Karena kalau misalnya kita tidak masukkan sumber itu apa namanya di media kita itu bisa jadi orang yang menonton video kita misalnya itu menganggap bahwa gambar dan animasi yang kita masukkan di dalam video itu adalah buatan kita sendiri gitu ya. Jadi kita juga harus teliti dan cermat ketika kita membuat suatu media gitu ya. Itu artinya sebenarnya ya bisa saja kita itu pakai punya orang lain gitu ya di dalam media kita gitu, karena kan bisa saja kita mungkin keterbatasan skill untuk membuat itu dari awal sekali gitu ya. Misalnya kita mau bikin animasi, kita belum punya kemampuan untuk bikin animasi, maka kita boleh pakai animasinya orang lain, tetapi kita juga harus menyertakan sumber yang kita pakai animasinya. Atau bagusnya lagi malah kita juga minta izin ke kreator yang buat animasi itu atau gambar itu gitu ya, untuk kita pakai misalnya sebagai media, sebagai salah satu elemen dari media kita gitu ya. Jadi copyright itu penting juga gitu ya, walaupun nanti kalian bikin tugas ini memang semata-mata untuk tugas gitu ya, bukan apa ya, bukan membuat produk yang benar-benar serius gitu atau yang benar-benar apa namanya jadi gitu ya. Jadi hanya sebatas tugas, tetapi kalian juga mungkin harus punya pikiran itu gitu, bahwa
ketika kita mau membuat sesuatu, entah itu latihan atau tidak, sebaiknya gitu ya, kita punya kesadaran bahwa ketika kita ngambil sesuatu dari mana, maka itu harus kita sertakan gitu ya. Sehingga nanti orang-orang yang menonton atau misalnya yang melihat itu tahu bahwa oh ini diambil dari sini gitu ya, bukan klaim dari kita sendiri gitu ya. Nah, itu ya untuk tugas untuk apa namanya sedikit mungkin apa ya tambahan dari saya terkait materi hari ini dan mungkin bisa kalian juga sudah mikir-mikir untuk tugas di sesi kedua bagaimana nanti bentuknya silakan. Mungkin Pak Akram punya panduan lain bagaimana nanti bikin tugasnya dan lain sebagainya silakan nanti ikuti aturan beliau gitu ya. Nah, jadi itu untuk tambahannya terkait AI. Silakan adik-adik bisa lebih dieksplor lagi terkait ini karena kita juga nggak boleh ketinggalan zaman ya, gitu ya. Apalagi kalian kan generasi yang mungkin lebih di depan daripada kami, gitu ya. Dan kalian akan menghadapi siswa-siswa generasi yang lebih di depan dari kalian. Jadi setidaknya kalian juga tahu apa saja mungkin media-media yang bisa dipakai dalam pembelajaran dan salah satunya ini adalah AI gitu ya. Jadi ada ini tadi situsnya ada teachy.app, kemudian gamma.app, eduwade.ai, app.magicschool.ai, kemudian ada ain.invideo.io gitu ya. Jadi silakan bisa nanti dicari dan mungkin bisa dipelajari secara detail lah setiap dari website ini gitu ya. Itu yang tadi tidak nampak di kelompok ini gitu ya. Saya berharapnya tadi bisa kita tahu contoh-contohnya apa, tapi mungkin tidak ditampilkan, jadi saya tampilkan yang saya tahu gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian lebih tahu banyak, syukur-syukur gitu ya, karena kalian nanti yang akan pakai itu gitu ya. Nah, itu untuk materinya. Sekarang untuk tugas yang akan kalian bikin sebagai pengganti UTS. Jadi untuk pekan depan itu adik-adik kan akan sebenarnya mengerjakan UTS gitu ya di pekan depan, hanya saja UTS-nya bukan bentuk soal esai ataupun pilihan ganda yang kalian nanti akan kerjakan, tapi lebih ke tugas gitu ya. Nah, hari ini kan tanggal 17 ya. Jadi pekan depan itu tanggal 24 Maret. Kalau di kalender itu belum libur ya di pekan depan itu. Jadi masih bisa kalian pakai waktunya untuk nanti mengerjakan UTS yang akan saya kasih ke kalian. Jadi di pekan depan itu kita tidak akan ketemu secara online seperti ini, tapi kalian tetap silakan kerjakan secara mandiri di tempat masing-masing. Ya, di pekan depan itu di tanggal 24 gitu ya. Jadi itu batas terakhir nanti kalian mengumpulkan tugasnya di UTS di pekan depan itu di tanggal 24 gitu. Jadi kita nggak ketemu lagi seperti ini. Silakan nanti mungkin bisa kasih reminder ke teman-temannya jangan sampai lupa gitu ya. Nah, jadi nanti di tanggal 24 itu pertemuan ke-8 ya. Nah, nanti di pertemuan ke-9 jadi kalian akan bisa masuk mulai dari tanggal 31 sebenarnya sama Pak Akram. Jadi nanti silakan bisa pengelola untuk mata kuliah ini, penanggung jawabnya silakan bisa nanti memberikan apa ya informasi kepada Pak Akram bahwa Pak Akram bisa masuk ke tanggal 31 karena tanggal 31 itu sudah mulai pertemuan 9 gitu ya. Nah, tapi karena di sini sepertinya libur, jadi silakan kalian bisa infokan dulu saja ke Pak Akram dan mungkin siapa tahu beliau punya kebijakan lain karena libur pada waktu itu mungkin bisa diganti di hari lain atau di waktu lain gitu ya. Jadi saya selesainya di sini untuk masuk di kelas kalian gitu ya. Jadi di pekan depan kalian ada UTS gitu ya. Nah, UTS-nya itu apa? Jadi adik-adik semua di sini nanti saya share ke kalian link yang bakal kalian bisa pakai untuk mengerjakan UTS ya.
Nah, itu linknya semoga sudah terkirim. Jadi itu adalah link YouTube saya. Nah, link YouTube itu adalah panduan kalian dalam membuat UTS ini. Jadi UTS-nya adalah kalian itu membuat sebuah esai eksplanasi. Esai eksplanasi itu apa dan bagaimana bentuknya. Silakan bisa ditonton di sini di YouTube ini gitu ya. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Ini sudah jelas sekali ada di video ini. Eh, Kalau misalnya kalian belum paham atau misalnya pengen tahu panduannya, bisa dibaca di link panduannya. Jadi saya sematkan komentar di bawah video ini untuk kalian baca ada panduannya. Jadi panduan nanti di panduan itu kalian tinggal lihat halaman keberapa tentang esai eksplanasi itu. Nah, bagusnya ketika kalian buka video ini, kalian juga buka panduan. Nanti karena di sini saya bikin tutorialnya step by step seperti apa gitu ya. Jadi ini video sebenarnya untuk kakak tingkat kalian sebelumnya gitu ya. Jadi saya bikin untuk mereka tapi UTS-nya masih sama gitu ya. Jadi artikel yang kalian review nanti itu masih sama gitu ya. Hanya saja berbeda di bagian output bentuk UTS-nya gitu ya. Jadi kalian tidak membikin atau tidak mengumpulkan ke saya terkait hasil reviewnya dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk video gitu ya. Jadi bisa dibaca di sini untuk instruksinya bahwa kalian bisa buat tugas ini untuk membuat esai eksplanasi dalam bentuk video kurang lebih 5 menit gitu ya. Jadi artikelnya ini nanti kalian bisa klik ya, kemudian panduannya yang di bawah. Jadi artikelnya itu sama yang ada di video ini, tetapi yang berbeda adalah kalian tidak mengumpulkan esai eksplanasi dalam bentuk tulisan, tetapi kalian menjelaskan dalam bentuk video. Kalau misalnya kalian mau bikin esai eksplanasinya dalam bentuk tulisan, silakan untuk memudahkan kalian pada saat kalian menjelaskan di video itu, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung membuat video tanpa membuat esai eksplanasi dalam bentuk tulisan juga tidak apa-apa, karena nanti yang saya nilai itu adalah video kalian pada saat kalian menjelaskan esai eksplanasi kalian gitu ya terhadap artikel ini gitu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan instruksinya. Nanti ketika kalian sudah bikin videonya, silakan di-upload. Jadi videonya boleh kalian upload di sosial media kalian, tidak wajib di YouTube ya. Jadi misalnya mau di Instagram boleh, di mana boleh silakan, atau di Google Drive juga boleh. Tapi nanti tinggal kalian pastekan di kolom komentar ini. Misalnya saya atas nama siapa, NIM berapa, ini link video saya untuk tugas gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti saya akan cek semuanya di sini di kolom komentar. Kemudian nanti perhatikan due date-nya atau batas maksimum kalian itu mengumpulkan UTS ini itu di tanggal 24 Maret pukul 9:10 gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari itu mungkin masih tetap saya terima, tetapi saya akan sesuaikan juga dengan nilainya gitu karena tidak on time gitu ya dalam mengumpulkan. Nah, kalau misalnya ketika kalian menonton ini ada yang kalian kurang pahami, silakan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ini biar saya langsung bisa jawab seperti itu. Oke. Mungkin itu untuk tambahan dari saya adik-adik. Apakah mungkin dari penjelasan saya boleh ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada ya. Berarti sudah paham. Semoga bisa dipahamin apa yang tadi instruksi terkait UTS-nya gitu ya. Linknya sudah saya share tadi. Silakan nanti mungkin bisa ditonton. Mau nonton bareng juga boleh mungkin karena tadi durasinya lumayan lama 1,5 jam gitu ya. Jadi benar-benar di situ saya
gimana ya, saya ajarin kalian lah step by step tapi lewat video gitu ya. Karena kalau saya ajarin lagi kalian di sini itu mungkin pasti bakal banyak makan waktu gitu ya, sehingga video saya sudah ada di tahun lalu, jadi silakan bisa ditonton di situ gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini.